Oke, what's up Mas Bro? Balik lagi bersama kita bertiga. Ya. Nah, di sebelah kiri saya ada Mr. Mehmet. Sebelah ini ada Saiful Kamil dari channel Jauh Pas. Oke, dan seperti biasa kalau kita udah ngumpul gini pasti ada aja horor-horor yang dibahas. kita bahas horor. Kita nggak mau bahas horor jauh-jauh, karena nanti dikira sotoy. Nah ya, Dikira Kita- ngarang gitu ya. kita bahas yang ada di tanah kita, Kalimantan. Di Kalimantan. Ya karena memang kita mau fokus ke Kalimantan doang ya. Karena kita ini Kalimantannya termasuk pelosok dong ya. Pelosok hutan. Ya, nggak hutan juga sih. Ya kata orang di kota sana. hutan. Banyak hutannya masih. Kalau hutan banyak masih banyak. Iya sih. Ya soalnya di daerah kita ini masih belum ada yang namanya Ramayana. Iya, tapi pertambangan udah sangat banyak sekali ya. Ya pokoknya gitu-gitulah. Iris. Jadi kita ini tinggalnya memang di daerah pelosok paling selatan lagi ya kita nih ya. Iya. Ya memang ya kalau dibilang Kalimantan sih ya masih ada asli-aslinya masih sini ya. Iya. Bukan Kalimantan kotanya tempat kita tinggal. Jadi ada referensi-referensi gaib-gaib yang lagi hype-hype itu ya udah kayaknya kenyang kita buat bahas-bahas itu di sini ya. Banyak ya. Banyak ya. Dan Tapi kali ini kita mau bahas Ya, ini kita tentang bahas cerita. Cerita apa nih? Cerita bukan apa nih? cerita nih. Ini kejadian. Cok. Kejadian. Ya ini Cerita kita mau bahas kejadian Dan kita Kejadian bercerita nyata, ya. maksudnya. yang kembali rame. Hmm. Sebenarnya sih dari dulu sih Udah rame. udah rame Dulu, kejadiannya cuman udah lama. ada dari dulu dari jauh. Cuman sempat vakum nih kerjaannya dia ini. Iya. Muncul lagi sekarang ya kan. Iya, ini kita mau bahas apa nih ya? Nah, lagi rame di forum informasi yang lumayan banyak digandrungin ini di daerah kita nih. Terus Ini lagi kuyang. Nah, lihat dikit ya. Ya, pokoknya lah kayak gini-gini lah ya. Ini postingannya sengaja kita sedikit munculin, sekalipun nggak bisa dibaca tentu ya. Tapi sebagai bukti aja kalau memang ini bukan kita yang bikin-bikin. Iya, Nah, betul. Lagi rame nih ya. Ya, ini dalam postingannya disebutkan bahwa kalimatnya tuh kayak gini. Diimbau kepada para suami istri yang lagi hamil dimohon tetap waspada ya. Jangan ditinggal sendirian. Istrinya lah ya. Istrinya. Istrinya. Ya. Ini dia bilang kuyang lagi berkeliaran. Ada beberapa inbox ternyata semalam didatangin juga. Saya sebenarnya nggak terlalu percaya hal-hal begitu, tapi setelah tadi malam kepergok kuyang di kolong rumah, jadi percaya dan tetap waspada. Oke. Ya ini karena memang kita tinggalnya di Kalimantan, Cok. Tempatnya ya. Ya, dan sebenarnya sih kalau untuk bahas-bahas kuyang ini mungkin lebih ke definisi dulu ya. Oke. Jadi kuyang tuh Adalah nah, itu sosoknya gimana sih? sosoknya. Ya, Mr. Mehmet. Kalau saya di sosoknya ya. Ini yang di daerah Anda nih sosoknya Ya. gimana nih kuyang nih? Kalau kuyang di daerah saya di Kalimantan di Kalimantan Selatan dan juga di Kalimantan Tengah, tempatnya di istriku Kalimantan Tengah, aku Pontianak. Kalimantan Selatan. Itu wujud kuyang itu panjang, Banyak panjang. rambutnya panjang. Panjang. Gua kira itunya. Iya, nah, itu kan rambutnya panjang. Ini di sini ada nyala. Nyala ya. Nyala itu Badannya nyala. ada di Sen- hatinya itu ada senter. merah nyala kayak jimat. Oh kayak anunya gitu, sumber tenaganya dia. Sumber tenaganya intinya itu kayak istilahnya kayak di bahasa sana itu apa namanya? Itu kuyang itu jujur ya, ini kayak di Kalimantan Selatan juga. Itu orang asli, Ya, bukan hantu. bukan hantu. Orang yang mencari ilmu sama jin, kerjasama dengan jin yang ya intinya sesat lah kan. Ya. Jadi kata di sana juga kebanyakan ini contohnya seperti kayak di dekat kampungku lah, sekitarnya orang itu ngaji kuyang, anu nih kerjasama sama kuyang. kerjasama dengan setan. Nah, Dia jadi kuyang, orang itu jadi kepalanya kuyang. lepas ya. Lepas Jadi isi perut semua terus tapi merah tengah sini ya. merah. Katanya itu kalau jadi kuyang itu banyak apa namanya supaya mengawetkan muda. Oh, ini manfaat menjadi Manfaatnya kuyang. jadi kuyang. Jadi muda. Jadi Ya, muda, panjang umur. disayang suami. Oh, disayang suami. Iya, itu disayang suami. Karena Supaya makin cantik dong ya. Iya, supaya suami itu nggak ke lain hati.
pokoknya tetap sama Iya, dia lah. tetap sama dia. Itu dia jalan tembusnya di situ. Kebanyakan pasti Tapi sih. gimana ya? Disayang suami, suami Iya. sadar nggak kalau dia itu kuyang? Enggak lah. Enggak tahu. Lo di malam-malam tidur tiba-tiba ngilang gimana? Itu dia gini Mas. Kalau di sana itu tapi matinya. Itu nanti kita bahas. Kebetulan ada cerita juga sih. Dia Mr. Kamil kan tuh bingung tuh. Ini kuyang kok bisa nggak ketahuan sih gitu kan sama suaminya kan. Iya. Nanti kita bahas lah. Iya. Pas Apalagi lagi. nih, apalagi? Oh, iya, oke. Pas ini kan habis itu di kampungku itu kuyang itu bisa ini apa namanya merasukin orang yang seumpama yang lagi sakit, yang lagi sakit dirasukinnya pokoknya kayak diguna-guna, dipengaruhinnya dan juga apa namanya bisa membunuh Makan bayi gitu, nyedot darah. nyedot darah sama yang orang tuanya juga bisa dibunuh. Yang bayinya orang tua sama, bayi itu sama ibu dari bayi itu bisa disikat juga. disikat. Nah, ini juga Disikat Karena maksudnya gimana disikat tuh maksudnya disikat? dimatiin. Ya dimatiin dengan cara apa gitu? dengan cara gaib. Ini dengan cara yang Darahnya orang itu, darah orang itu dihisapnya, dihisap. nah, itu juga nanti kita masuk bahas. Tapi ya mungkin berkenaan lah. Nah, Jadi kayak yang di Kalimantan kemarin itu pernah kejadian. Yang kejadian kan anaknya dia ini apa? Lagi hamil. Deket udah nunggu lahiran nih. Nunggu udah lahiran. hamil tua nih. Nunggu lahiran. Sekali malam nih tidur. Tahu-tahu perut Kempes perutnya. kempes, Hilang bayi. hilang bayinya, semuanya hilang. Ada darah bercak apa? Nggak ada. Nggak bersih. Tapi Murni. ya emang sedikit hebatnya kuyang ini dia bersih. Bersih ya. Bersih. Ikat. Ini kan makanannya memang darah. Tapi ada tuh di kampung lain ilmu bisa nukar tadi. Misalnya ini ada ibu pengen punya anak ya. Dia bisa nukar tuh tubuhnya itu di kota lain ya. Oh, dia tukar tubuh. Tukar isi perut. Oh, tukar isi perut. Sama. Tapi lain kuyang. Misalnya nih Anda nih hamil nih. Iya. Saya udah 10 tahun nggak punya anak nih. Nah, Ya, bisa jadi- dipindah. Bisa dipindah. Nah itu di tempat lain ya. Anjir, Bisa ya. Nah, itu di Petung sempat ada itu. Petung sempat rame. Syaratnya tapi si yang nggak punya anak ini 10 tahun ini harus megang Perut. perut Oh. yang si ibu hamil ini gue merinding nih ceritanya nih. Tapi Di Petung di masuk Penajam. hitam apa enggak tuh? Kayaknya sih udah mulai nggak bener. Oh iya nggak bener lah. Tapi kayaknya sih Tapi ada. yang hamil ini hilang. Hilang. Nah itu tadi kayak itu. Oh. Takutnya Syaratnya kalau pas keluar lain, Nah, itu bertaring atau gimana karena itu cerita tidak lain ada- lagi ya. nggak tahu. Cerita Ya lain. karena itu mungkin yang ada kaitannya sama soal perut karena memang kuyang juga ngincarnya ya gituan. Sama ya kasusnya ya. Tiba-tiba hilang juga ya. Iya, Kalau hilang. gitu ya. Tapi kalau ini hilang Kalau ini dimakan. hilang. Iya, oh dimakan ya. Dimakan. Bersih dimakan. tapi ya. Iya. Itulah kalau kuyang tuh emang kayak gitu sih dia. Oke. Jadi kalau untuk kasus baru ini yang lagi rame-ramenya kan dia nggak sebutin daerah mana sih ya tadi itu ya. 3 minggu yang lalu ya itu ya. Masih Sebulan- hangat nih ya. Sebulanan. Sebulan ya. Ya ini kebetulan sebulan yang lalu ya, tanggal 25 April. Iya, sebulan. Mei. 25 Maret. Maret ya. Maret, Jadi 25 postingannya 25 Maret dan memang responnya juga cukup beragam sih. Karena memang katanya sih banyak saksi mata di situ. Ya kita nggak mau bahas soal ada pernah lihat atau enggak, cuman memang yang model begini ini untuk di Kalimantan itu udah lumrah terlalu biasa dan memang ada gitu loh. Ada ya. Masih Jadi- ada yang Kita mau coba flashback. Ini Oke. cerita-cerita dari orang tua dulu. Orang tua saya juga dulu kan. Gak usah jauh-jauh dulu, di sini aja, di daerah tempat saya tinggal. Di situ ada kuyang. Kuyang itu kebetulan dari orang luar. Kuyangnya orang luar. Oke. Orang luar. Orang luar. Dia memang kebetulan kontrak di rumah di belakang. Oh iya. Mungkin berapa rumah dari Rumahmu? iya dari rumah saya itu sudah ya dia tinggal di situ. Karena memang ada gang ke belakang masuk toh. Oke. Dan tetangga yang tinggal di rumah sebelah itu ibunya itu pernah nyuci senja. Ketika senja nyuci, si kuyang ini kebetulan lewat
di atas dapurnya dia. Kan kalau dapur orang dulu kan Panggung. yang penting seng doang. Iya, betul. Nggak perlu pakai atap apa Iya, segala. atap, iya. Ya, dan kebetulan ya kalau tidak salah sih ya selama dia mencuci itu dia juga ada bakar sesuatu kayak bakar ikan asin atau terasi kayak gitu kan. Jadi kebetulan si kuyang ini lewat kepuhunan, jatuh kuyang itu di situ. Kuyangnya jatuh. Kuyangnya jatuh di situ. Perempuan nih kuyang. Terus setelah si kuyang itu mencelengin dia nih kan, celengin dia. Si kuyang itu ngomong gini, kamu sudah tahu kan aku siapa? Karena memang tetanggaan pasti tahu kan. Iya. Ya, kamu tahu sama siapa aku kan, sudah kan. Kamu diam-diam. Kalau kamu kasih tahu, aku habisin 7 turunanmu. Itu tuh bilang kuyang tuh. Emang gak mau toh? Nah, keluar daripada mati, ya kan? Karena memang ya apa yang dia lihat yang gak lazim kan, kepala sama jeroannya di situ apa segala. Nah, semenjak dari situ lama kelamaan ya itu tadi identitas itu kebuka. Jadi si kuyang ini memang parasnya paling putih, paling cantik, paling kelihatan enak lah dilihat. Dilihatnya. Nah itu tadi kan nanya tuh, masa sih kuyang tapi nggak itu suaminya masa nggak tahu sih kalau kuyang kayak gitu kan? Si kuyang ini suaminya itu kayak aparat gitu. Kayak yang biasa tugas luar jauh apalah segala kayak gitu. Itu tadi kan kaitan juga sama bilangnya si Mehmet, katanya si kuyang ini mengkaji ilmu seperti itu. Yang pertama kan buat awet muda, yang kedua kan supaya lakinya ini nggak kemana-mana tuh. Jadi karena lakinya ini sering tugas di luar, mungkin kan dia pakai itu supaya jangan sampai lah kalian hati, jangan sampai aku ditinggal, jangan sampai aku apain kayak gitu. Jadi ya emang setelah tahu, lama kelamaan ternyata tahu itu yang diusir, tapi nggak dihakimin kalau di sini. Diusir, pindah, saya nggak tahu kemana, entah masih di sini atau gimana. Ya jelas, yang kita tahu ilmu kuyang biasanya nurun. Iya betul. Ilmu kuyang nurun. Betul. Entah dari mau nenek ke anak, mau anak nenek ke cucu, gitu kan, ibu ke Betul mak, banget, ibu betul. ke anak atau apa segala, ilmu kuyang pasti nurun. Harus ada yang warisin. Iya. Ya jadi Tahu. itu tadi tuh memang kuyang tuh lebih kayak apa ya? Dibilang gaib tapi kerjasamanya sama manusia, dibilang kasat mata tapi kelihatan. Terus tuh kalau kuyang ini lebih apa ya, dampaknya lebih nyata lah gitu kan. Iya. Jadi kadang gini loh, biasanya kalau untuk ciri-ciri kuyang tuh dia selalu pakai yang tertutup di leher ya, karena lepasan dari itunya dia apa, kepalanya dia dari jasadnya ini, itu tadi ada meninggalkan stretch mark atau gimana gitu kan, tanda gitu. Itu kalau dalam wujud manusia ya. Ya. Terus untuk ciri-ciri kuyang selanjutnya itu ya biasanya itu tadi good looking sih, awet muda. Jadi kalau ngelihat ada orang, Kalau ini juga suaminya juga selalu nurut. iya, pokoknya dia paling bahagia lah di rumah tangganya lah, pokoknya kan ya paling asik lah. Ya karena memang perjanjiannya dia buat dapatkan kebahagiaan yang dia cari kayak gitu tuh ya dengan itu tadi. Iya. Tapi ya dari semua enaknya dia nggak sembarangan. Kuyang ya syaratnya tadi cari janin, ngisap darah. Nah itu tadi keliling-keliling, ya itu tadi dia carinya. Kalau nggak dapat mau nyosor di peceran, Ya, comberan. itu ada lagi tuh jenis popo itu namanya tuh kalau peceran. Oh iya kan. Tapi bisa kuyang juga sih sebenarnya. Kuyang. Tapi biasanya Dia ada kalau juga nggak yang- dapat ke situ. Iya, laki-laki sih ada juga sih, kuyang laki-laki juga. Masa ada nih? Ada juga. Nggak pernah dengar. Nah itu nanti kita bahas. Kalau di tempatku ada nih. Apa? Aku tinggal ada tuh. Ada ya? Kuyang. Aku sempat ngeliat tuh. Apa Tempatku tuh? Kalau tempatku. tempatmu ada apa? Ada yang kita kemarin di kampungku. Kampungmu? Ada itu. Itu Ya, yang aku sempat laki-laki apa? cewek, nenek Oh iya, nenek. di depan rumahnya si Anu. Oh, iya. Pernah dengar tak dicerita? Nggak terlalu nyimak sih, tapi Pernah dengar dia cerita? pernah dengar. Nah itu ada. Itu nanti aja deh. Iya, kalau untuk indikasi kuyang ini kita sebenarnya karena Grogut ini kecil, Nah, ya nggak bisa juga sih kita tuduh-tuduh sembarangan juga. Iya. Tapi ada. Ya jadi kalau kuyang ini ya gini lagi nih ya,
ada kasus nih. Tadi kan penasaran juga tuh gimana caranya kuyang tuh bisa orang udah hamil besar tiba-tiba hilang. Nah, itu ada kasus. Katanya mainnya bersih gitu kan. Kasusnya itu ada di Kandilo Bahari. Kebetulan temen nih, mamanya temen. Kita nggak usah sebutin ya. Jadi dulu tuh dia tinggalnya di Kandilo Bahari. Tahu kan kalau di Kandilo Bahari itu daerah pinggiran sungai. Iya. Kan Sungai Kandilo kan. Yang WC-nya itu cuman titian kayu gelam, panggung ya. ya, terus harus keluar rumah terus langsung ngepupnya itu langsung ke sungai. Berarti itu bolong doang kan. Iya. Nah, kebetulan si mamanya dia ini lagi hamil, pengen buang air malam-malam. Ketika buang air, entah kenapa nggak ngelihat ada yang bercahaya di bawah. Tapi awalnya kayak nggak di situ, di jalan. Sampai dia ngejan gitu kan, karena orang nggak, ya kalau orang lagi buang hajat kan nggak mau lihat yang kemana-mana gitu kan. Iya. Tapi selama kelamaan, setelah mau selesai, kok ngerasa ada yang aneh gitu kan. Jadi kan waktu dia melakukan aktivitasnya kok kayak ada yang aneh, kayak gitu kan. Yang di bawah juga kayak nyala-nyala, kayak apa segala. Ternyata setelah dia ngeliat ke bawah, itu tadi si kuyang tuh nyedot dari bawah. Nyedot apa nih? Nyedot ininya dari bagian itu. Jadi setelah dia lari masuk ke rumah, udah Kosong. enggak kosong. Berdarah. Si janin keluar dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Itu tadi ya menjawab. Berarti cara nyedotnya goib juga ya teman-teman ya, cara nyedotnya ya. Goib, tapi juga dekat. Harus memang ada. Intinya goib lah. Iya, kayak gitu. Kan? Ya, itu kan itu untuk yang bisa beresiko sama janin kan dari kuyang. Ada juga yang ini tadi kasus kuyang ngisap darah. Dia kalau nggak dapet janin, dia ngisap darah. Mau darah cowok, mau darah siapa. Nah kalau untuk yang ngisap darah itu kejadian di Samarinda. Kebetulan juga yang cerita ya itu tadi yang pegawai di sini. Dia ceritain waktu dia pertama kali kuliah di Samarinda, dia di kosan situ, itu mungkin salah satunya kosan yang dia dapat kayaknya ya. Mungkin karena murah sama enggak terlalu jauh juga dari kampus atau gimana. Tapi dia heran, di kosan situ kok sepi gitu loh. Berapa hari aja orang keluar, berapa hari orang keluar. Oke lah ya, karena dia orangnya nggak mau tapi ambil pusing sama yang kayak gitu-gitu. Ingin apa dari situ ngekos kan. Hari pertama dia nggak ngerasa apa-apa sih, cuman cewek nih, cowok. Dia lebih kayak apa ya, mau enjoy aja lah sama gimana dia kan hari pertama. Tapi kok rasa panas gitu kan di rumahnya itu, di kosannya tuh ya, Kosan. rasa panas. Ya sudahlah, nggak gubris lah ya kan. Di hari kedua bangun kan, nggak terlalu panas, nggak terlalu apa, tapi dia lihat ya itu jendelanya kebuka. Jendela kebuka. Di hari ketiga lihat dong jendela kebuka, darahnya tetesan. Jadi dia dalam 3 hari itu dipantau kuyang sekaligus disedot darahnya. itu laki-laki itu disedot sama kuyang. Disedot sampai dia ngomong kalau ya darahnya titikan, disedotin itu. Tapi emang gak ada rasanya. Emang nggak ada Nah rasa. jadi biasanya ya kalau untuk sedotan kuyang tuh, kalau kita tuh lagi temuin misalkan kayak gini nih, dia bisa nyedot di daerah paha sih, iya. kalau nggak di betis. Iya. Kalau ada Tiba-tiba, uang besar, tiba-tiba terus kayak biru, habis dibekam gitu ya, Iya. habis sedot ke atas, tapi nggak ada sakit-sakitnya kalau dipegang, bukan karena memarah atau apa, ya bisa jadi kuyang. kemungkinan ya teman-teman. Kemungkinan ya, yang bisa kuyang. Nah ya, kuyang di sini tuh kayak gitu tadi. Nah kalau tadi juga mendeskripsikan kuyang apa tadi? Palanya lepas kan? Kepala lepas, Terus rambut panjang, dia bisa. ini ada kalung merah tapi nyala. Nah, yang jadi pertanyaan lagi kan, suatu kuyang itu apa sih ya? Yang bikin heran tadi bersih toh, Bersih ya. yang nggak ada darah-darahnya kan. Jadi
untuk kasus seperti itu lebih ke arah perbatasan. Gunung Alat nih kayaknya. Mau ke Kalsel. Dari Grogot mau ke Kalsel. Jadi kebetulan ada teman kantor yang dia punya teman perawat. Kebetulan ditempatkan di daerah pelosok, di daerah perbatasan. Jadi dia bilang tempatnya itu memang betul-betul desa apa ya? Ya desa asli lah, masih nggak terlalu banyak apa-apanya lah di situ kan. Betul-betul orang-orangnya itu aja. Jadi setelah dia masuk kisaran 7 kilo dari jalan raya loh ya. Iya. Dan itu cuma aksesnya bisa dipakai antara naik sepeda motor atau jalan kaki lah ya. Waduh. 7 kilo loh ya dari jalan raya, itu pikirin aja ya. Sewaktu dia tiba di desanya, dia ngelihat karena dia bidan tuh. Jadi dia ditempatkan di bidan situ karena kan ya bidan dengan Puskesmas ya? Iya, di pusbannya lagi Ya, istilahnya. puskesmas. Oke. Jadi ya dia jalan aktivitasnya lah ya kan. Kadang dia heran. Di sini orang-orang desa ini kalau mau lahiran gimana? Ada kata kenapa-napa. 7 kilo lo jalan keluar. Di luar pun mesti nyari puskesmas lagi. Dia kan heran. Jadi setelah dia tanya-tanya gitu, beberapa warga desa itu ada jelasin. Itu loh dukunnya, dia bilang gitu kan. Istilahnya bidan lokalnya lah di situ ya. Dukun kampung ya. Dukun kampungnya itu. Jadi gimana tuh kalau dia mau anuin, misalkan tanpa pendarahan, tuh kan istilahnya lahiran harus normal tanpa ada yang aneh-aneh lah gitu tuh. Jadi si orang sekitar tuh bilang gini, biasanya sebulan sebelum lahiran yang mau lahir diungsikan dulu ke gubuk yang ada di tengah hutan. Nah, di gubuk yang di tengah hutan itu dirawat sama si Kuyang. ya si dukun itu indikasinya si Kuyang. Jadi setelah sebulan di situ, nanti tahu-tahu langsung gitu, langsung lahiran, normal semua lahirnya, apanya segala. Anaknya hidup. Tapi yang macam begini dia bilang ada yang klarifikasi di situ. Sewaktu lahiran semua bersih. Tembuni udah nggak ada lagi, tembuni nggak ada. Waduh, nggak ada. Mungkin pertukarannya itu. Iya. Ini mungkin sedikit ya. Katanya sih yang ada ya nenek-nenek udah tua. Bayangkan dong, nenek-nenek udah tua, terus di tengah hutan, listrik juga ala kadarnya apa segala, terus bisa menghandle selama sebulan. Nggak logis toh. Jadi ya memang ya apabila mau lahiran di situ ya jilat ya, karena memang paling senang itu tadi darah yang kotor-kotor dia senang juga. karena itu memang penyambung dari anunya. Bahkan Kuyang pun juga ada indikasi panjang umur dari ilmunya itu. Iya, dari ilmunya dia ya panjang umur, jadi cantik, suami jadi nurut, terus yang lain-lain apalah segala gitu. Intinya mau abadi lah dia itu ya. Ya dia mau nikmatin dunianya lah pokoknya, itu dengan syarat. Tapi kan ya namanya perjanjian dengan makhluk gaib ini ya kita nggak tahu kan. Orang macam pesugihan aja bisa minta tumbal kok. Iya. Pastilah kayak gitu kan. Nah, untuk membahas jenis Kuyang yang laki-laki ini lagi ya, itu biasanya namanya Popo. Dan juga pernah ketemu di Grogot sini. Kuyang laki-laki. Kuyangnya laki-laki. Baru pernah dengar ya. Ya, ini sebenarnya orang yang pernah nemuin itu masuk dalam kategori orang yang cukup khusus sih di sini ya. Jadi orang itu dia waktu pulang jam 1 mau ke jam 2, dia lagi heran. Kenapa nih bilangnya di paret yang dia jalanin? Iya. Cocok gitu kan. Kayak ikan gabus gede, Iya, tapi kok iya. ngikutin gitu kan. Cocok gitu kan. Ternyata pas dia lihat, ya itu tadi Ada kepala ya. kepala, tapi laki-laki. Biasanya kalau laki-laki orang manggilnya Popo. Jadi kalau Popo dia bilang kayak gini, kenapa bilangnya kan? Ya kan heran kan, orang biasanya kan kalau gue nggak lari kan, takut diburu, ini dia ngikutin. Kenapa bilang aku? Terus yang si Kuyang cowoknya ngomong, aku nggak kuat lagi bilangnya. Kenapa kamu nggak kuat bilangnya kan? Karena memang dia orangnya
punya memang sih Iya. kayak gitu kan, kayak imannya lah, apanya amalannya gitu kan. Gak sembarangan. Hmm. Terus ditanyain kenapa kok nggak kuat gitu kan. Iya iya. Anu bilang kayak macam lemes lah pokoknya. Oh. Jadi si Kuyangnya ngomong kayak gini, si Popo nih, boleh kami antarin pulang? Asli diantarin. Jadi dia angkat itu kepala, Iya. ya karena jam 1 kan, ya, malam juga kan, antar aku ke situ nah bilangnya. Jadi dia mau kasih sebut anunya. Jadi menurut pengalaman dia selama dia ngantar itu, parit itu bau. Iya. Ini lebih bau. Dia megang ya. Iya karena dia megang bawain kayak gini, kayak gitu. Mentalnya memang. Ya karena memang sudah punya sih. Tapi kalau untuk membahas-bahas soal yang bisa ngegetel fisik atau bikin celaka atau apa itu sampai sekarang pun di Gerobak kayaknya sih masih. Kita nggak bisa coba hilangkan yang itu di sini, nggak bisa. Sekalipun ini sebetulnya termasuk modern sih. Modern ya. Orang mau begadang, mau pusreng, mau apa segala ya, mereka juga tetap ada. Iya. Semakin mereka terabaikan ya, yang model-model begitu itu ya tetap Pasti. tetap lestari lah mereka. Jalan dia. Karena itu urusan mereka sama jin-jin atau setan-setan itu tadi.